Al-Quran ya, ayat dari surat Ibrahim ayat ke-37 yang menjadi salah satu cuplikan kisah dari keluarga Nabi Ibrahim. Ya, nanti kita akan lebih jelas lagi mengetahui seluk-beluk dari keluarga Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar. Ya. Jadi teman-teman, kajian online kita kali ini menjelang Idul Adha adalah judulnya Family Goals gitu ya, Family Goals dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Siti Hajar, di mana harapan kita adalah selain kita jadi mengetahui sejarah gitu ya, sejarah Islam, lebih mencintai sejarah Islam, kemudian menjadi bekal untuk kita terutama muslimah sebagai al-ummah madrasatul ula gitu ya. Insya Allah akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita di rumah tangga kita begitu. Jadi bekal-bekal apa yang bisa kita contoh dari kisah ini? Baik, insya Allah sudah tidak sabar ya semuanya untuk mendengarkan materi kali ini. Baik, langsung saja kami serahkan kepada Ibunda Ibunda Santi yang akan menjelaskan, yang akan sharing langsung tentang bagaimana kita bisa mencontoh hingga bisa menjadi family goals gitu layaknya keluarga Nabi Ibrahim. Monggo waktu dan tempat disilahkan kepada Bu Santi. Iya, iya. Matur nuwun, Zakila Dela, ya, Masya Allah, udah lama nggak ketemu ya, ketemunya di sini ya. Betul. Ya. Mohon maaf, ini saya bisa dijadikan co-host agar bisa share screen? Oke, bisa Bu. Siap. Ya, share screen dari sini. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Gimana kabarnya Bondowoso? Masih kalau teringat Bondowoso teringat apa? Teringat tape ya, masih yang paling yang paling epic ya dari Bondowoso ya, Masya Allah. Tapenya emang tiada tara ya. Nah, alhamdulillah ya pagi hari ini kita ketemu ya, tetap semata-mata karena rezeki dari Allah ya, selain rezeki sehat ya, yang harus kita dengungkan nih pada saat ini ya. Salam sehat, salam semangat ya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sana juga ya, sahabat muslimah Bondowoso ya, senang sekali nih ya. Nanti kalau bisa memungkinkan videonya bisa dibuka kan sebenarnya muslimah ya hari ini yang hadir ya pagi ini ya. Ya, jika memungkinkan boleh dong dibuka videonya, tapi yang tidak memungkinkan nggak apa-apa untuk ditutup ya. Oke ya. Salat salam untuk teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak hal yang tentunya kita lakukan juga karena keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Oke, sebagai pembuka ya, karena kita juga ingin kenalan, nanti teman-teman boleh juga menggunakan fasilitas chat di sini ya. Nah, boleh dong. Hari ini kita berapa orang deh yang hadir, yang akan gabung? Oh, sebenarnya kita kan ini sistemnya free ya Bu, jadi teman-teman boleh masuk kapan aja. Jadi ini masih yang masuk sepertinya 7 Bu masih. Sudah 7. Tapi insya Allah oke, kami nggak apa-apa. akan rekam Bu, Nanti karena kita bisa di-share di IG kami. Gitu. Oh iya boleh. Sip. Sekarang banyak cara ya untuk menyebar kebaikan ya dengan teknologi ya. Boleh dong kita juga saya ingin lihat semangatnya hadir pagi ini ya. Boleh nama Zoom-nya di rename ya. Di rename. Jadi abis nama kasih underscore apa hobinya ya. Jadi boleh ya. Nah, kita rename ya. Nah, di rename dilihat di klik. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya misalnya, nah ini ya kita rename ya. Nah, oke. Nah udah jadi ya, Santi Traveling ya. Yang lain boleh di rename ya, agar kita tahu wah apa aja nih kesukaannya ya, yang dilakukan teman-teman semua ya. Bisa ya, sudah ada yang merename? Coba kita lihat. Boleh di rename, menunya ada di kanan di titik 3 itu. Diklik, nah ada dari name ya. Nah, boleh dilakukan. Oke, belum ada? Sambil nunggu ya, sambil nunggu untuk merename namanya ya, agar tahu nih yang hadir pada pagi hari ini apa aja nih hobinya nih ya. Ya boleh sambil dilakukan ya, saya sambil siap-siap untuk share screen ya. Oke. Bentar.
Bentar, ada file yang salah. Oke, ya. Sudah ada yang beri name? Oke. Denial reading, oke, ditunggu Mbak Rizka, Mbak Dede, Mbak Sintika, terus Cynthia ya, Mbak Anissa, Mbak Nur Hayati, kita tunggu ya dengan merename nama Zoom-nya ya, akun Zoom-nya ya, oke ya. Nah sambil kita tunggu ya, nah, oke ya. Jadi insya Allah pagi hari ini kita akan mempelajari seperti tadi disampaikan adalah bagian atau episode-episode dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Jadi episode keluarga Ibrahim ya. Ini saya sangat suka sekali dengan poin-poin ini ya, dengan sudut pandang ini ya. Sampai selain untuk materi PPT ini juga saya tulis ya, sampai saya tulis berulang-ulang ya di berbagai versi ya, ada tulis di majalah ya, tulis di rubrik itu karena saya sangat senang sekali gitu ya melihat ibroh atau hikmah yang bisa diambil dari episode-episode ini ya. Apalagi sekarang kita di bulan Zulhijjah ya, pasti akan teringat dengan episode keluarga Ibrahim ya. Jadi episode, oh ya tadi udah kenalan ya. Nah makanya sambil berkenalan sambil tadi ya kita coba rename akun Zoom-nya ya, oke ya. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lail ini profil saya ya, jadi seperti inilah. Nah jadi kita akan bermula dari ayat yang ada di surat At-Tahrim ya, bahwa ketika diperintahkan untuk memelihara diri, ini ada di sini ya, jelas sekali ya, dari siapa itu juga jelas sekali ya. Nah itu kemudian yang akan hal inilah yang akan menyemangati kita dan juga menjadi dasar ya kajian kita pagi hari ini ya. Nah episode yang pertama yang akan kita lihat adalah tentang ini ya. Ada lelaki tua yang berjalan tertatih ya, hawa panas gurun membasuh seluruh tubuhnya. Di sampingnya berjalan seorang perempuan sambil menggendong bayinya yang masih merah. Mereka berjalan kaki menyusuri gurun pasir dari Syam sampai Mekah. Lelaki tua itu menempatkan istri dan anaknya di sebuah lembah gersang dan asing. Lalu beliau pergi meninggalkan mereka berdua. Ya, ada yang belum pernah dengar episode ini? Rasanya sudah ya? Sudah familiar. Sudah familiar betul sekali ya dengan episode ini. Ini adalah episode di mana kemudian kita bisa membayangkan ya bagaimana suasana gurun, panasnya, kemudian ada seseorang ya, ibu dan anaknya yang ditinggal di situ ya. Oke, kita keep ini ya. Nanti kita akan melihat ya di tengah ketika ditinggalkan ada kepatuhan ya, kepatuhan yang jauh lebih besar, bukan hanya atas perintah manusia dengan manusia ya, tapi juga ada kepatuhan karena perintah Allah ya. Nah ini tentunya tarbiyah yang luar biasa yang kita lihat di episode pertama ya. Bayangkan ada seorang ibu, seorang istri ditinggal gitu ya kan, ditempatkan di sini kalau disebutkan di sebuah lembah gersang ya, lalu ditinggal. Nah, di sini kan di episode ibadah haji juga ya pasti dikaitkan dengan episode ini ya, pasti semua sudah hafal. Siapa lelaki tua yang dimaksud di sini? Kira-kira siapa? Pasti hafal ya. Ya, ada Nabi Ibrahim ya. Lalu siapa ibu yang sedang menggendong bayinya? Bayinya siapa itu? Bayinya itu Ismail ya. Ismail dan ada ibundanya juga ya di situ. Jadi lihat pada siapa dampak ini ya, dampak dari satu perintah kemudian dilakukan, dampaknya bukan buat seorang aja, bukan hanya buat laki tua yang dimaksud di sini ya, bukan hanya untuk kepala keluarganya gitu, tapi kan ada juga di situ istri dan anaknya ya yang di dalam episode ini ya. Oke, kita akan keep ya, si bayi kecil ini sudah mendapat pola pendidikan, kemudian juga sudah tahu ya bagaimana ketaatan sejak dia masih di sini diilustrasikan
menggendong bayi yang masih merah, berarti kan masih kecil banget ya. Nah, kemudian kita akan lihat episode keduanya. Ya, di episode kedua ini ada dialog ya, ada dialog. Di sini ada kalimat-kalimat dialog. Kalau dilihat dari kalimatnya bahwa ini kalimat dialog seorang anak dengan orang tuanya ya, atau dengan dalam hal ini dengan ayahnya ya. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu ya. Lalu anaknya menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, dialog antara seorang ayah dan anaknya. Ya. Nah, kalau kita lihat dialog ini, siapa anak yang diajak berbicara ini? Apakah dia orang yang sama dengan bayi merah tadi ya yang dibawa oleh ibunya ya? Dan siapakah ayah ini ya? Apakah juga orang yang sama yang dimaksud di dalam surat ini dengan lelaki tua yang tadi digambarkan di episode pertama ya. Jadi kita akan melihat bagaimana hal ini berproses ya sejak dia kecil, kemudian berproses ya karena sudah terbiah dari kecil dengan baik sekali. Jadi ketika kemudian ada perintah untuk menyembelih ya, dengan bijak ayah juga menyampaikan terlebih dahulu, lalu anaknya lihat di sini. Kalau itu memang yang diperintahkan kepadamu, maka lakukanlah. Insya Allah kamu dapat ikut masuk orang-orang yang sabar ya. Jadi ketika kecil itu sudah dengan tempaan tarbiyah yang luar biasa, hasilnya terlihat gitu ya. Hasilnya terlihat dari dialog yang indah ini ya. Tidak hanya asal bahwa ini karena perintah, tapi kan ini anakku sendiri, nggak usah bisa jadi gitu. Atau ini karena perintah, nggak ada dialog dulu pada anaknya, udah perintah langsung aja. Kan ini dilakukan dengan indah sekali itu ya, ada di episode yang kedua dan pertama ini ya. Jadi dari pertama sudah dimulai gitu ya, dan kita melihat dampaknya di episode yang kedua ini ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang bisa teman-teman lihat dari 2 episode ini? Ada selain dialog-dialog ya, kemudian tadi ada di mana ayahnya meninggalkan keluarganya di gurun pasir ya. Jadi episode besarnya adalah tentang pendidikan ya, tentang komunikasi, tentang apa lagi nih episode besarnya yang bisa kita lihat dari 2 episode ini ya. Nanti kita highlight ya di slide berikut ya. Nah, inilah kemudian yang membawa kita kepada episode-episode ini. Bisa nggak kita kemudian mendapat episode seperti ini atau kemudian juga menangani ketika kita berada di kondisi ini ya. Nah tentu mungkin nggak lagi akan terjadi ya, harus ke gurun dan lain mungkin nggak ya. Tetapi secara analogi bahwa ketika di sini bahwa apa yang diperintahkan, nah ini ya, nah, kemudian dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Dan anak kecil yang tadinya masih bayi tadi ya, kemudian dia besar dan tertarbiah mendapat pendidikan yang baik sekali ya, akhirnya bisa menjawab dialog, bisa melakukan dialog yang indah seperti ini ya. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau kita mau isi ini masih blank nih ya. Nah, kira-kira dari mana sih keteladanan ini bermula? Ya, silakan, saya justru mau minta pendapatnya teman-teman ya. Dari mana keteladanannya bermula kalau kita melihat 2 episode tadi ya. Silakan, boleh dipakai menu chatnya atau boleh juga raise hand kelihatan deh mungkin, atau boleh dipakai menu chatnya atau boleh di unmute, silahkan yang mau memberikan pendapatnya ya. Dari mana keteladanan itu bermula? Ya, silakan. Ya, silakan teman-teman ya. Untuk ya, boleh. Ya. Dilihatkan videonya, dia sambil jawab, sambil kenalan juga. Iya, boleh dilihatin videonya boleh. Ya. Yang memungkinkan boleh. Jangan lupa di rename ya, diganti apa namanya? Ininya diganti namanya juga ya, dengan hobinya dicantumkan ya. Silakan. Saya nyediain kotaknya banyak ini. Berharap banyak pendapat juga nih dari teman-teman yang hadir ya di pagi hari ini ya. Dari mana keteladanan itu bermula kalau kita melihat 2 episode barusan ya? Silakan.
Siapa duluan yang mau berpendapat? Oh, ini sudah di chat mungkin sudah ada. Dek Lail? Oh, bukan. Oh, Dek Lail ya. Oke. Oh ya, ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Wah, ini teman-teman, monggo silahkan. Iya, ayo dong. Jadi sama Laila saja ngobrolnya. Iya, yang lain mana nih ya? Yuk, ayo. Kolom chat, silahkan. Feel Boleh di free, kolom feel free. chat. Iya, boleh di kolom chat. Boleh juga dibuka videonya memungkinkan ya. Kira-kira dari mana aja keteladanan itu berdasarkan pengalamannya teman-teman nih. Ada mungkin yang merasa teladanan itu mungkin ada dari orang tua, ya, yang merasa dapat dari gurunya, ya kan? Apalagi dari lingkungan mungkin ya. Apalagi dari mana? Dari teman mungkin ada ya. Ya mungkin. Terus dari mana lagi kira-kira yang punya pendapatnya? Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas? Halo? Terdengar Terdengar ya? jelas. Oke. Ya, oke. Dari mana lagi nih kira-kira? Ada dari guru, dari lingkungan, dari teman, merasa mendapat keteladanan dari mana aja mungkin? Atau dari tokoh barangkali ya? Kalau Ada zaman sekarang barangkali? sih biasanya bacaan atau tontonan gitu ya, bikin juga. Bacaan, ya betul. Bacaan, tontonan tuh malah banyak tuh ya. Nah, jadi banyak ya kita mengambil, oh kayaknya kayak gini nih yang kita inginkan. Oh kayaknya seperti ini nih yang teladan saya dan lain-lain ya. Oh ada dari pengalaman dan perjalanan, betul di sini ya. Nanti dibuat ini lagi nih, dibuat kolom lagi ya nih. Saya gabung jadi satu ya. Bisa dari perjalanan dan pengalaman ya. Oke, betul. Perjalanan pengalaman ya. Silakan yang lain yang punya pendapat ya. Iya deh, perjalanan hidup mungkin Delaila mungkin pernah kos bertahun-tahun, mungkin ada pengalaman apa harus menemukan sosok teladan di antara perjalanan hidup itu ya. Ini deh siapa, Cynthia ya, tadi Sintika ya, yang dari pengalaman atau perjalanan hidup ya, di Sintika ya. Oke, ada lagi ya. Nah jadi ini kan banyak hal ya. Nah tapi sedapat mungkin karena judulnya adalah teladan, judulnya adalah hal yang darinya kita banyak mendapatkan contoh, mendapatkan kebaikan. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengambil banyak hal kebaikan itu tentu dari ketika kita berinteraksi ya dengan guru, orang tua, lingkungan, teman, tokoh, bahkan bacaan dan tontonan serta pengalaman itu sedapat mungkin kita mengambil yang baik gitu ya. Karena ini adalah bab keteladanan yang mungkin nanti akan kita ikuti ya. Jadi seperti di episode-episode pertama maupun kedua ya, kita kira-kira kalau di episode pertama maupun kedua kita melihat keteladanan itu datang dari mana ya? Di episode tadi ya ditinggalkan, kemudian yang satunya di ajak dialog. Kira-kira keteladannya dari mana nih? Kalau dari 6 atau 7 yang udah kita definisikan, kira-kira kalau dari episode 1, episode 2 keteladannya dari mana kira-kira? Nomor 1 kayaknya ya Bu. Jadi Nomor jawab 1 ya? Iya. nomor 1. Iya, dari orang tua, dari keluarga ya, yang kita dapatkan ya. Jadi disinilah mungkin yang menjadikan kekuatan pertama kita. Nah ya, jadi di sini sampaikan bahwa kekuatan itu bermula dari sini. Nah, ya, karena ada 2 yang bisa kita jadikan ya, peluang sarana mendapat pahala dan peluang sarana mendapat hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena banyak juga nih di sini, coba kalau kita lihat ya. Sekarang berita kriminal tuh serem-serem banget ya. Itu kan yang namanya berkomplot lah keluarga mengedarkan narkoba atau apa gitu ya, melakukan kerjasama sekeluarga. Jadi amat memungkinkan banget ini dua-duanya ya. Jadi dua-duanya. Kalau yang kita inginkan adalah di yang pertama ini. Karena artinya kekuatan negatif, kekuatan positif ini bisa bermula dari sini ya. Nah, karena kita sedang mempelajari episode
keluarga Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, tentu yang akan kita ambil hikmah adalah ini. Dari yang pertama ya, peluang dan sarana yang ini. Nah, jadi ketika tadi banyak hal keteladanan yang bisa kita ambil, tinggal kita ganti di sini. Kalau kita mengambil mungkin dari teman, maka kita jadikan teman peluang dan sarana mendapat pahala. Kalau kita dari guru, dari tontonan, dari buku, tinggal diganti subjeknya ini nih, gitu ya. Karena kita akan ketemunya dua ini, ya akan ketemu dengan dua opsi itu. Jadi kita ganti subjeknya di sini. Oh, kalau kita senang membaca misalnya atau ada pengalaman hidup, maka jadikan pengalaman hidup yang menjadi peluang dan sarana kita mendapat kebaikan. Kalau ketemu teman, temu orang lain atau bacaan atau tontonan dan lainnya, jadi opsi ini aja ya. Jadi ini kita ambil salah satunya karena kita sedang membedah atau mengulik episode keluarga Ibrahim, maka kita akan bicarakan tentang faktor ini. Gitu ya. Jadi tadi sudah didefinisikan ya temuan-temuannya. Silakan, masih ada yang lain nggak ini? Masih boleh nih kasih pendapat juga ya, apa saja yang bisa kita jadikan keteladanan ya untuk di episode-episode kehidupan kita ya. Jadi bisa difahami ya, kekuatan itu bermula dari sini. Nah, mana yang mau kita jadikan sarana? Tentu nauzubillah min dzalik kalau yang ini. Ya, jadi kita harus ke yang pertama ini, ya ada di sini. Jadi kalau kemudian tidak menemukan ada di situ, di mana kita bisa menemukannya? Ya, tadi ada beberapa pendapat, ya silahkan aja. Semuanya harus peluang dan sarana yang baik ya untuk semuanya ya. Nah kemudian, apa kemudian yang bisa kita wujudkan ya? Pertama untuk mendapat lingkungan yang baik. Nah ya, lingkungan tuh harus, karena lingkungan itu sesuatu yang bisa kita rekayasa ya. Artinya kalau belum ideal, kita ada upaya-upaya untuk mewujudkan ke sana. Kalau belum bisa, maka apa menjadi kekurangan ya. Sarana-sarana sekarang banyak ya, hikmahnya ya di era pandemi ini ya, banyak kajian-kajian mungkin ya, terus kemudian juga acara-acara ya, bahkan lintas tempat, lintas waktu udah nggak masalah ya. Dulu mungkin kita harus mikir, aduh jauh banget ya, harus ke Malang misalnya di Bondowoso, aduh jauh banget ya. Kalau sekarang, wah mudah banget gitu ya. Nah jadi lingkungan itu bisa hal yang bisa kita pelajari ada di sini ya. Kemudian kedua, sarana mempertebal keimanan. Kalau ketemu anggota keluarga atau ketemu teman ya, kita bisa melihat dan di antaranya juga tentu banyak rasa syukur ya. Misalnya, oh, alhamdulillah lihat teman yang misalnya habis positif COVID misalnya terus sembuh gitu ya. Nah, terus kan ada rasa syukur di situ juga. Kemudian apalagi di episode-episode atau di pengalaman kita yang kita jadikan untuk sarana nomor 2 ini gitu ya. Nah, tentu banyak sekali ya. Kemudian sarana belajar, wah ini harusnya sudah pasti ya, dimanapun kita berada ya itu harus menjadi sarana belajar ya. Jadi tentu kita udah paham semua ya bahwa definisi belajar bisa menjadi luas ya, tidak hanya ada di sekolah ya. Kalau sekarang semuanya hal-hal yang kita temui bisa menjadi sarana belajar insya Allah ya. Kemudian keluarga juga bisa untuk sarana pembekalan life skill ya, dan skill to life ya. Apa bedanya ini ya? Karena life skill mungkin ada beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan ya, tapi skill to life sudahkah juga diberikan ya, atau ada kesempatan untuk lakukan itu ya. Kalau di era pandemi ini banyak sekali ya pembelajaran untuk skill to life ya, dan life skill ya. Bagaimana kita kesulitan mungkin untuk belanja ke pasar tradisional ya. Terus kemudian muncul kreatif ya, semuanya bisa belanja online, yang teman-teman yang dulu mungkin nggak pede banget gitu ya jual dengan online ya, sekarang beli sayuran pun online ya, cari lombok juga bisa online ya. Jadi skill to life manusia lakukan ini untuk beradaptasi ya, itu skill to life ya. Jadi kita nggak bisa di era pandemi ini menjadikan kita tidak produktif ya. Di awal-awal mungkin kita panik, nggak dapat masker, susah carinya ya, susah cari hand sanitizer. Sekarang semua beradaptasi ya, ditambah dengan juga informasi kesehatan yang akurat ya, bahwa boleh pakai masker kain misalnya. Kemudian
uh, dibuatlah masker kain sekarang aneka bentuk ya, mana yang memenuhi standar kesehatan dan lain. Bahkan sekarang sudah berani pasang merek misalnya ya, ada apa merek-merek butik itu sudah juga jual masker ya. Bahkan sekarang juga menjadi aksesoris ya. Gamis bonus masker, maskernya senada dengan gamisnya. Wah, bahkan ada masker untuk kondangan ya. Saya pernah dikasih ya Bu ya. Betul, saya dikasih. Jadi sini ada manik-maniknya gitu. Loh, kapan makainya? Itu untuk anu katanya, untuk kondangan Mbak bisa dipakai. Oh iya ya. Karena tadi, nah itu kan ada skill to life. Semua belajar untuk bagaimana hidup tidak hanya dengan life skill ya, keterampilannya kan menjahit dan lain-lainnya. Tapi skill to life-nya terlihat. Nah, di sini juga harus jadi sarana itu. Ya, kalau kita ngomongin keluarga, maka ini harus ada. Kalau kita ngomongin ketemu teman, maka ini pun harus ada. Gitu ya. Jadi dimanapun, terutama nomor satu ya, lingkungan ya, yang akan mempengaruhi kita karena kita ada di situ. Ya, nah, oke ya. Nah, bagaimana kita caranya ya untuk melakukan itu? Ya, masing-masing dari kita pasti punya personality ya, ada apa? Faktor-faktor personal ya di dalam diri kita masing-masing ya, yang pendiam mungkin ya, kemudian yang kalau ada di istilah psikologi yang teman-teman tahu ya, ada si sanguinis ya, ada si plekmatis, koleris ya, sama melankolis mungkin ya, semua punya personality, ada faktor-faktor personal ya yang memang menjadi bawaan kita ya. Kalau di psikologi kan ada dua tuh yang menyebabkan. Pertama nature dan nurture ya. Nurture itu udah bawaan genetik ya, sama ya di dalam agama kita juga bahwa semuanya lahir fitrahnya baik gitu ya. Kemudian nature ada faktor lingkungannya lah yang kemudian membentuk gitu ya untuk untuk menjadikan faktor personal ini menjadi bagian ya dari upaya kita ke sini ya, upaya kita mendekat kepada Allah ya. Jadi perubahan besar itu adalah hasil kompilasi antara faktor personal dengan kedekatan kita kepada Allah ya. Nah, kenapa harus begitu ya? Karena kalau kita hanya mengandalkan ini, kita nggak ingat ini, nggak jadi tuh episode keluarga Ibrahim yang tadi ya. Jadi nggak jadi nanti ya. Nah, harus ditambah dengan bahwa kita merasa ini dekat dengan Allah ya. Nah, itu kenapa saya sebut perubahan besar, karena upayanya itu luar biasa loh ya. Dari yang malu-malu, kemudian dari bisa bergerak, kemudian dari yang mungkin emosinya gampang meluap itu menjadi membuat perubahan besar. Ini kalau nggak ada faktor yang kedua ini sulit sekali ya untuk kita lakukan perubahan besar ya. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin lihat ya, ada lagi nggak pendapat di chat, saya share dulu ya. Oke ya. Nah, dari yang sudah kita gambarkan tadi ya. Nah, kira-kira kebayang nggak? Nah, saya minta teman-teman boleh nih nulisin di chat juga ya. Bagaimana faktor personal kita, kemudian ke kita ketika kita sudah terjalin kedekatan kita terhadap Allah, apa sih perubahan besar yang pernah kita lakukan sepanjang hidup ya? Boleh di unmute ya, atau boleh ditulis di chat ya. Oh ini, oh dijadikan co-host ya supaya bisa memasukkan teman-teman. Oke. Oh iya, sebentar nggak muncul deh menunya untuk jadi co-host. Belum muncul ya Bu? Belum. Oh gitu. Iya belum muncul. Sudah di settingnya di itu? Iya, baru sudah diubah. Masih atau mungkin ini masih menunggu jawaban teman-teman. Saya bisa jadikan host lagi dulu aja sebentar. Iya. Saya Pak. Iya ya, soalnya jadi nggak bisa admit ya. Iya. Apa nih ya Bu? Jadi maaf. Tapi admitnya juga nggak muncul ini di sini. Kalau ada di sini nanti saya coba admit juga. Oh begitu, ya pun langsung. Nggak apa-apa ya Bu, agak ribut nanti. Ya. Nanti.
Iya, apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, Kan Bu. bentuknya pop up ya. Ya, siap. Nah, ini. Ya, ya. Silakan. Boleh dong share ya apa kita faktor-faktor personal, kemudian ditambah dengan kedekatan kita kepada Allah. Terus kita bisa membuat sebuah perubahan besar ya. Silakan, boleh share, boleh ditulis di menu chat juga boleh ya. Untuk teman-teman yang hadir. Silakan. Siapa yang mau sharing? Saya sambil cari menu co-host ini. Kok belum muncul ya HP-nya. Iya, ada di sini. Ya. Boleh di unmute teman-teman. Apa untuk setup pagi hari ini? Ya. Ini ya di sini tadi. Ya. Ini ada siapa aja? Ucintika, Dede, Nur Hayati, Uriska, silakan. Ya. Kita sharing eksklusif ini berarti Bu, hanya sedikit Mas. Iya. Bincang-bincang betul. Masya Allah. Ya, sip. Boleh deh Laila dipanggil nih siapa aja nih yang udah hadir. Nih ada tambah 2 di waiting room ada. Masya Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah, selamat datang Bu Frida. Ya. Oh ini Mbak Anissa. Di sini Anissa Rahmatika sudah membaca hobinya. Yang lain boleh diganti. Oke, yang memungkinkan boleh dibuka juga videonya. Nah, silakan tidak usah malu-malu. Mungkin kebiasaan ikut Zoom-nya umum, kajian umum mungkin ya buat ada ikhwannya gitu. Jadi kebiasaan. Kenapa? Karena ada ikhwannya biasanya mungkin ikut kajian yang umum gitu. Jadi kebiasaan umum. Jadi ini kan ahwat aja mungkin malu. Mungkin malu kebiasaan. Ya. Oh itu Cintika. Dia Cynthia udah raise hand ya, silakan Cintika ya. Silakan Cintika. Ini teman karib saya juga ini Bu di SMA, Masya Allah. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Boleh sudah bisa kok di unmute masing-masing. Ya. Silakan. Sudah di chat Bu ternyata. Oh sudah di chat. Oke. Sering kecewa dengan manusia dan kejadian yang dialami ketika dewasa ini sungguh melelahkan. Lalu mendekatkan diri kepada Allah adalah jawaban dari semuanya, ya betul, Masya Allah ya. Jadi ada faktor atau masalah-masalah personal, kemudian ketika kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi sebuah perubahan besar ya Mbak, bahwa ternyata kita nggak bisa berharap kepada manusia ya. Jadi ketika berharap kepada Allah itu menjadi jauh lebih tenang ya, bahkan di sini disampaikan adalah jawaban dari semuanya ya, dari semua masalah-masalah, dari semua kerisauan yang kita rasakan ya, ketika ada faktor itu terjadi perubahan besar di dalam diri kita ya. Terima kasih Mbak Sintika ya. Silakan yang lainnya, boleh pakai menu chat. Boleh juga raise hand ya. Seperti ini nih. Jadi hidup nih ya kajian kita pada pagi hari ini ya. Siapa lagi silakan. Ada Mbak Dede di sini, Mbak Anissa, Mbak Rizka, Mbak Riza. Ya. Silakan ya. Ada yang mau share lagi ya. Apa nih? Kalau Mbak Laila boleh juga. Iya, sebenarnya kalau boleh kita sedikit ya Bu ya. Kalau dulu memang sebelum kadang ngerasa insecure juga dulu Bu. Insecure maksudnya nggak pede kadang untuk bisa nggak ya, apalagi yang hijrah gitu kan, udah jadi lebih baik. Tapi justru karena kalau saya pribadi lebih ke lingkungan. Karena kalau di keluarga sebenarnya biasa banget gitu ya sekali. Tapi kalau sudah ketemu lingkungan yang alhamdulillah ketemu dengan lingkungan yang baik, itu Masya Allah dampaknya luar biasa gitu ternyata. Disupport dengan bacaan-bacaan mungkin yang dari teman juga, tapi ada referensi berbaca dari teman gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa semakin dekat dengan Allah, ikut kajian juga gitu. Jadi lebih ke lingkungan ternyata juga punya pengaruh besar gitu ya. Jadi walaupun saya akhirnya berpikir bahwa jika di suatu keluarga itu sudah dibentuk
dengan baik, kemudian tapi di luar akhirnya belum bisa terjaga, begitu, itu bisa menjadi toksik juga mungkin ya Bu, gitu. Atau bahkan, ya, atau sebaliknya begitu. ya, ya, terima kasih ya. Kita melihat bahwa kalau kita kaitkan episode pertama dan episode kedua yang tadi kita ceritakan, maka kita akan dapat poin nomor 1 ini ya. Tadi sudah diceritakan Mbak Laila ya, bahwa ada lingkungan ya, ada lingkungan, bahkan kita harus bedain ini toksik atau bukan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Mbak Sintika cerita ya, yang menjadi toksik adalah manusia juga nih ya, ketika ada berharap manusia dan lain-lain. Tapi kemudian ketika mendapat poin yang satu ini ya, nah poin kedekatan ini, maka perubahan besar akan terjadi ya. Dan ini pasti proses ya, ada faktor personal, kemudian ditambah. Nah, yang proses itu mana? Ininya sendiri proses ya, kedekatan ini juga proses. Bagaimana mengelola ini untuk sampai ke sini juga proses ya. Pasti setiap orang akan menjalaninya beda-beda ya. Ada yang cepat, mungkin ada yang kita udah gemes banget padahal udah tahu itu jalannya gitu, tapi nggak masih kita udah sampai gini, udah dikasih tahu, udah diginiin gitu. Itu. Nah, kok untuk mendorong ke sini tuh sulit sekali ya. Nah, karena ini semuanya proses ya. Jadi di dalam proses itulah lihat di episode-episodenya Nabi Ibrahim tadi ya, yang 2 itu, di dalam proses itulah bertambahnya kedekatan ini yang menjadi kekuatan ya. Jadi sampai kemudian di dalam dialog dengan Ismail terlihat sekali ya bagaimana mengandalkan ini ya. Kalau mengandalkan ini, masa sih itu kan ini ada kekuatan besar yang dari sini ya. Oke ya, sambil ditunggu nih ya yang lain ya, yang punya pendapat ya untuk kondisi ini. Oke, nah inilah super tim kita di dalam keluarga ya, seperti kita ya. Kalau kekuatan itu tadi disebutkan oleh di episodenya Nabi Ibrahim ya, ada Nabi Ibrahim di sini ya, yang berperan, kemudian ada Siti Hajar, kemudian anggota keluarga yang lain ya. Ini di dalam menjadikan ini menjadi super. Kalau super itu kan hebat ya, besar ya. Nah, peran-perannya bisa masing-masing bisa memainkan perannya masing-masing. Nah, sekarang coba ya kita chat lagi nih ya, bagaimana chat lagi. Kira-kira di dalam tadi konteks sebuah perubahan besar itu, apa sih peran yang sudah pernah kita lakukan dan kita rasakan ini membuat perubahan besar ya, baik dalam keluarga maupun dalam diri kita ya. Boleh di chat juga ya, silakan, atau mau raise hand seperti tadi ya, boleh. Ini sudah di-able untuk meng-unmute masing-masing ya. Apa sih peran yang pernah kita lakukan? Boleh cerita misalnya ke lingkungannya, tentang lingkungan, interaksi dengan lingkungan, saya pernah melakukan perubahan besar apa, atau pernah memainkan peran apa ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di era pandemi ini misalnya ya, peran sosial meletakkan empati kepada yang lain itu tinggi sekali ya. Jadi kita lihat di banyak tempat-tempat umum yang kita lihat sudah menyediakan tempat cuci tangan gitu ya. Kalau dulu kan nggak kepikiran ya, sampai tempat cuci tangan pun macam-macam ya. Ada yang dari sederhana, dari galon, dari ember, sampai yang buat gitu kan ya. Ada yang buat pakai agar nggak kesentuh sama, kalau nyentuh kan nanti kena juga ya bekasnya. Ada yang cuman cukup disenggol pakai kaki misalnya, atau keluar atau tempat wudhu. Jadi macam-macam ya, ada peran-peran itu terhadap perubahan lingkungan. Nah, silakan yang teman-teman yang mau cerita, saya sambil baca chat. Kalau saya cerita terhitung ria, nah kita kan ingin mengambil hikmahnya ya. Silakan ya, insya Allah kita ingin mengambil hikmahnya dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Sintika ya. Silakan Mbak, boleh disampaikan. Ya. Boleh di unmute atau boleh di unmute atau ini boleh juga di chat ya.
sambil nunggu yang lain, ya. Kira-kira apa sih yang pernah peran ya? Apa sih peran kita ya? Tadi saya contohkan di pandemi ya. Bahkan di Malang tuh ada yang di apa? Kalau bagi dulu kan mungkin bagi nasi bungkus gratis kan bisa ya langsung. Sekarang kan nggak bisa karena ada physical distancing ya. Jadi ada yang ditaruh di pagar rumah ya boleh diambil. Ada yang ditaruh di box aja silahkan ambil gratis dan lain-lain ya. Jadi berperan ya, berperan di lingkungan sosial. Boleh juga cerita apa yang sudah dilakukan perannya di dalam keluarga misalnya. Ya. Silakan, Mbak Sintika, ayo ditunggu. Yang lain juga ditunggu ya. Ditunggu, Mbak Didi juga ditunggu, Mbak Risa, Mbak Anissa ya, Mbak Rizka ya. Silakan kita tunggu ini ya. Apa sih yang berat pertama apa di kondisi saat ini ya sangat relevan ya perubahan-perubahan apa yang pernah kita lakukan ya. Ya. Silakan. Yang sudah meng-unmute, Mbak Anissa boleh? Atau Mbak Sintika? Ya, silakan. Saya tunggu nih, saya tunggu. Soalnya kita ingin lihat apa peran-peran hebat yang pernah dilakukan ya. Kita ingin lihat apa bagaimana cerita dari yang tadi disampaikan juga berperan memotivasi yang lain gitu ya. Oke. Ayo. Silakan. Silakan Boleh. Boleh Ya. langsung aja diceritakan ya. Atau mungkin ceritanya panjang mungkin masih mengetik gitu. Boleh atau boleh di unmute juga boleh sambil nunggu ya. Jadi banyak hal ya yang justru diharapkan peran-peran kita ini, peran-peran kita untuk menjadi super team ya, super team di lingkungan sosial ya, super team di masyarakat, super team di keluarga ya, kemudian juga peran kita. Ingat ya, jangan mikirkan aku nggak bisa berperan apa-apa ya. Tadi peran itu juga dimulai dari yang kecil tadi ya, dari yang kecil yang bisa jadi menurut kita ini kayaknya sepele banget sih gitu ya. Coba sepele nggak? Ada anak mungkin juga lumayan viral tuh ya fotonya ya. Ada anak yang ketika orang-orang sudah bersiap sholat, dia masuknya belakangan karena ngapain? Karena beresin sandal ya. Jadi sandalnya beresin, jadi ketika orang keluar masjid, posisinya sudah menghadap ke dalam ya, tinggal orang keluar tinggal make gitu kan. Itu kan peran kecil ya. Mungkin nggak nggak terlihat berarti, tapi kan kita mengakui luar biasa ya. Kalau tadi misalnya ya, saya lihat tayangan TV soalnya, ada beberapa daerah yang sulit akses internet ya. Apa yang dilakukan oleh gurunya? Ngajarnya pakai HT ya, pakai HT. Jadi gurunya ngasih perintah-perintah lewat HT, lewat radio kontrol itu ya. Kemudian ada juga murid yang emang nggak punya banget, jadi dia disuruh datang ke sekolah sendirian memang. Dan jadi di kelas itu dia sendirian duduknya di sebelah sana, gurunya di depan karena dia salah satunya yang nggak ada HP di rumahnya, nggak ada akses internet juga susah ya. Kemudian juga ada orang-orang yang bergabung, anak-anak muda bergabung, memberikan dalam tanda petik hotspot ya, kuota gratis untuk anak-anak yang mau belajar di situ ya, belajar di jam sekolahnya. Jadi mereka tinggal bawa HP-nya aja, terus mereka boleh belajar di situ, mengakses WiFi yang ada di situ. Itu kan kayaknya kecil ya, tapi kan membuat sebuah perubahan besar ya pada lingkungan ya. Oke, saya lihat ada chat. Terima kasih Mbak Sintika ya. Waktu itu ketika warga masih mengabaikan bahaya corona, saya mengumpulkan teman-teman yang sebagian besar nakes, membuat lomba membuat tempat cuci tangan, Masya Allah. Kemudian menginfokan lomba tersebut sekaligus sosialisasi tentang corona. Lalu warga berlomba-lomba membuat, setelah itu kami bagikan sembako dan masker kepada semua yang warga yang membuat. Oh, Masya Allah, hari ini hampir semuanya sudah sadar ya. Kemudian hal ini yang saya lakukan, saya ingin mengajar untuk anak secara gratis, baik anak panti asuhan ataupun yang membutuhkan. Masya Allah, menginspirasi ya, Mbak Cynthia, betul, dalam mengedukasi lingkungan ya, mengedukasi lingkungan. Nah, saat ini
memang dibutuhkan. Coba kalau kita cek di lingkungan sekitar, ini aja tadi ya kebutuhan HP, gadget, kebutuhan kuota mungkin tidak semua punya ya. Jadi ada itu yang saya lihat tadi pagi dia apa patungan sama teman-temannya gitu untuk beli paket kuota dan anak-anak dibolehkan ada jam-jamnya, jam sekian berapa orang, jam sekian berapa orang untuk boleh ngakses dari situ ya karena orang tuanya mungkin kesulitan beli paket data ya. Jadi banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan ya, banyak peluang kita untuk menjadi pahlawan untuk di sekitar kita ya. Wah, terima kasih ya Mbak Cynthia ya. Kalau di awal-awal pasti susah ya Mbak ya. Orang mungkin aduh masih abai banget ya, sekarang aja udah segitu lama juga masih ada aja gitu kan ya, titik-titik di mana orang abai. Nah sekarang berjuang untuk lomba-lomba bikin tempat cuci tangan ya, luar biasa ya. Ya kalau ada fotonya boleh tuh Mbak ditampilin ya. Jadi bagaimana tempat cuci tangan di awal-awal ya, karena mungkin orang belum merasa urgent, terus juga ini gimana ya, nggak kebayang. Kalau sekarang kan tempat cuci tangan aja udah macam-macam ya, yang jual maupun tempat-tempat yang dimodifikasi untuk jadi tempat cuci tangan ya, Insya Allah ya. Nah ada coba saya cek, ada chat lagi ya. Oh, bagaimana mengirimkan foto di Zoom? Boleh di share mungkin ke WA ya, nanti bisa di share screen, ada di sini. Ada di share screen ya, karena cuma host yang bisa ini, yang bisa share screen ya. Atau kalau Mbak Cynthia bisa buka videonya, bisa buka kameranya, mungkin bisa dilihatkan fotonya di kamera saat ini, itu juga boleh ya. Nah jadi siapapun bisa menjadi super tim ya, tadi dicontohkan Mbak Cynthia bergabung bersama teman-teman nakes lainnya untuk sosialisasi di awal-awal ya, kemudian lomba cuci buat tempat cuci tangan, nanti kita tunggu fotonya ya. Nah semua bisa menjadi super tim di lingkungannya ya. Jadi kenapa harus menjadi super tim? Kita lihat episode Nabi Ibrahim tadi, super tim nggak itu? Ya, sampai kemudian jadi dialog yang indah, sampai kemudian ketika ditinggal di gurun pasir juga semua melakukan perannya masing-masing, itu tentu super tim. Ya, ayo kita tentukan super tim kita ya, yang ada di rumah masing-masing ini ya, super timnya kita seperti apa ya, oke ya. Nah ini sekarang kita definisikan ya, ini udah slide terakhir insya Allah ya. Maaf, apa saja kesuksesan ya, apa saja kesuksesan, poin-poin kesuksesan dalam membentuk super tim, apa saja ya, silakan siapa yang mau berpendapat ya. Apa saja poin-poin untuk meraih kesuksesan dalam membentuk super tim ya. Silakan ya. Terlihat ya. Sebentar, saya share. Nah, ini ya. Ya. Apa saja kunci-kunci kesuksesannya ya? Silakan, siapa yang mau memberi pendapat? Ya. Ya. Dalam membentuk super tim, ya kunci kesuksesan yang pertama apa misalnya? Supaya kita bisa bekerja sama, kemudian semua sepaham, gitu. Apa saja? Ya, silakan. Nomor satu apa kira-kira? Kunci kesuksesan untuk membentuk super tim. Ya. Silakan. Boleh lewat chat, boleh. Atau langsung juga boleh. Apa pertama kira-kira? Visi kali ya Bu, visi yang sama. Ya? Visinya mungkin Bu. Visi yang sama, oke. Oke, visi atau tujuan yang sama, betul ya. Visi atau tujuan yang sama. Oke, terus apa lagi kunci kesuksesannya? Kita udah ada visi, sudah ada tujuan yang sama, lalu apa yang harus agar kita bisa mengkonfirmasi kalau mereka atau orang ini juga mempunyai visi dan misi yang sama, apa yang kita lakukan sebagai kunci kesuksesan berikutnya? Harus diapakan tuh? Di dalam episodenya Nabi Ibrahim itu apa terlihat?
ya, di episode berdialog dengan anaknya, kemudian juga pada saat meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, apa tuh kunci kesuksesan yang kedua kira-kira? Setelah kita tahu visi dan tujuannya sama, untuk memastikan visi dan tujuan sama, kita harus lakukan apa berarti? Ada yang tahu? Mungkin ini ya. Ya, komunikasi mungkin ya. Komunikasi pasti ya. Ya, oke. Kan harus dari komunikasi yang baik juga ya. Nah, di Al-Qur'an juga sudah banyak ya disebutkan cara-cara berkomunikasi ya, dan model komunikasi yang seperti apa yang harus ditunjukkan, karena akan beda-beda ya. Ada qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina ya. Ada semua ya di dalam Al-Qur'an, ada 7 atau 8 jenis-jenis komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang lembut, yang kuat, yang mengarahkan ya, kemudian juga untuk berkomunikasi kepada berapa level usia, ada semuanya ya di dalam Al-Qur'an ya, di poin komunikasi ya. Yang ketiga kira-kira apa kunci kesuksesannya untuk agar kita bisa meraih atau membuat super team? Kunci kesuksesan yang ketiga kira-kira? Silakan, apalagi? Visi sudah, komunikasi sudah, terus apalagi kunci kesuksesannya? Setelah visi sama, komunikasi terjalin, kemudian step berikutnya apa yang kita harapkan terjadi? Tentu adalah kerjasama ya. Nah, runutannya ya. Jadi visinya terus terkonfirmasi bahwa terkonfirmasi memahami ini, maka yang dibutuhkan adalah ayo dong kerjasamanya ya. Tadi terlihat sekali dari ceritanya Mbak Cynthia ya, kita tahu bahwa ada bahaya corona gitu ya, dikomunikasikan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada di sini, dibutuhkan juga kerjasama ya agar menjadi kesuksesan ya. Ya, silakan. Terus yang nomor 4 apa kira-kira kunci kesuksesannya? Setelah kemudian ada poin kerjasama, sudah terkomunikasikan juga. Nah, kemudian visi dan misinya seperti apa? Oh, ini ada gambarnya sudah dikirim ya. Baik, saya coba share ya. Ini bisa ini ya, sebentar. Saya download nih dari via WA. Oke, sebentar saya download dulu. Ya. Oh, biasa ini ada ininya juga. Nah, sebentar ya, masih ini. Wah, bisa dilihat ini ya, teman-teman ya. Bentar. Sebentar, saya download dulu. Nah, ini dari Mbak Cynthia tadi ya. Nah, ini ya. Ini di awal-awal ya, Mbak ya. Di awal-awal lomba membuat tempat cuci tangan ya. Aduh, luar biasa ya. Ada yang sudah canggih pakai ini, ada yang masih harus diikat ya. Kemudian ada yang disediakan tempat penampungan airnya ya. Ada yang dari apa ini? Ember ya, di ember, ini dari kaleng ya. Ya ini di yang pertama-tama ini ada sabun cair dan lain-lain ya. Ini di setiap rumah ya. Nah, ini kemudian kalau ini mungkin waktu ininya ya, sosialisasi penyuluhan mungkin ya Mbak ya. Nah, ini waktu penyuluhannya, sama membagikan sembako itu ya, dan masker ya. Oke ya, terlihat ya teman-teman ya, menginspirasi ini tadi ya. Nah, berapa aktivitas ya yang sudah dilakukan ya, berperan terhadap melakukan sebuah perubahan besar ya. Ini perubahan besar ya dari masyarakat yang mungkin belum paham, belum tahu gitu ya, kemudian di edukasi ya, dan tidak hanya sekedar edukasi ya, tetapi kemudian juga dipraktekkan ya caranya ya, oh seperti ini gitu ya. Nah, makanya tadi ketika kita share tentang kunci kesuksesan ya, ini oke, di kunci kesuksesan ya terlihat ya,
visi misi kajiannya sama, memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID ya, dikomunikasikan dengan teman-teman, gimana nih ya, ada kondisi begini-begini ya, kemudian dibuat kerjasama nih pasti ya, ada ide membuat apa tadi tempat cuci tangan, lalu ada kerjasama juga, oh ternyata ada donatur sembako misalnya, ada donatur masker, ada donatur baknya misalnya ya, ada kerjasama ya. Nah ini kunci kesuksesan ya. Nah yang keempat kemudian apa nih menjadi kunci kesuksesan? Kalau kita belajar dari ceritanya Mbak Cynthia ya, setelah visi misi sama, dikomunikasikan kerjasama, yang keempat ada apa yang harus menjadi kunci kesuksesan juga? Ayo satu lagi. Siapa bisa beri pendapat menjadi kunci kesuksesan? Pasti juga dilakukan oleh yang lainnya ya, yaitu evaluasi ya, muhasabah atau evaluasi ya. Nah, pasti dilakukan itu juga kan ya Mbak Sintika ya. Setelah ini oh tadi udah bagus banget. Oh tadi misalnya sembakonya kurang ini, nanti kita cari donatur lagi ya. Oh tadi penyuluhannya mungkin baru ke anak-anak muda atau baru ke orang tua, masih ada segmen yang belum lagi. Ini pasti ada evaluasi. Ya. Jadi di kunci kesuksesan inilah kita lihat juga terlihat dalam episode-episode yang tadi kita tunjukkan berupa episode keluarga Ibrahim tadi. Ya, ada visi misi dan sama, dikomunikasikan, ada kerjasama dan ada evaluasi atau muhasabah. Ya, semuanya ini dicontohkan oleh beliau. Ya, kalau kita apa yang kita maksudkan adalah kunci kesuksesan dalam sebuah super tim ya. Ketika super tim membuat satu aktivitas ya, maka 4 hal ini yang tidak boleh kita lupakan ya. Kan dari keteladanan tadi kita sudah dapat banyak, dari mana aja, kemudian juga siapa saja super tim kita, inilah kunci kesuksesannya ya. Nah, jadi dari sini tadi juga ditambah dengan saya terbantu sekali ya dengan cerita dari Mbak Sintika ya. Monggo kalau yang lain mau share, wah kita senang banget ya. Nanti pagi ini kita akan banyak dapat insight ya. Kalau ada kisah-kisah yang lain ini, kita dari Mbak Sintika udah cukup menginspirasi ini ya. Silakan nanti kalau ada yang lain. Oke ya. Nah jadi itu yang bisa kita semangati ya pada pagi hari ini ya, bersama teman-teman untuk membedah episode-episode dari Nabi Ibrahim ya. Nah selain itu saya ingin pastikan ini ya kira-kira dapat insight apa nih ya dari episode-episode 2 episode sih yang kita bahas pagi hari ini ya. 2 episode dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Insya Allah itu ya, terima kasih Mbak Sintika, teman-teman yang sudah menginspirasi ya. Wah kalau ada yang lain, boleh nih ya, misalnya mau tampilkan fotonya, nanti dibantu Mbak Laila ya, atau kemudian punya kisah-kisah sebuah perubahan besar yang sudah pernah kita lakukan ya, karena dari episode itu kita bisa menarik garis ya, bahwa hanya modal personality tidak cukup. Jadi personality ditambah dengan kedekatan kita kepada Allah, maka kita akan bisa membuat sebuah perubahan besar ya. Itu saya kembalikan lagi ke Mbak Laila ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khair. Bu Santi, materinya luar biasa nih, pagi-pagi sangat menggugah, apalagi ditambah cerita inspiratif dari Cintika, Masya Allah, sampai ada ide seperti itu ya, dan saya yakin ya, terima kasih Mbak Cintika ya. Masya Allah, dan ide-ide itu pasti tidak hanya, kan bukan kita ya Bu, dari Allah sudah ya yang datang itu, Masya Allah, langsung diberikan sama Cintika langsung mengaplikasikan gitu. Mungkin saya juga akhirnya berpikir bahwa ini ya Bu, di keluarga Nabi Ibrahim ini, kenapa kok di percakapan antara Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail begitu. Di Siti Hajar waktu itu waktu beliau ditinggal di padang pasir begitu, yang tandus gitu kan, beliau menjawab akhirnya bahwa dialog terakhirnya adalah, jika memang ini karena Allah, insya Allah saya akan merasa akan terjaga begitu. Sudah tawakalnya Masya Allah gitu. Kemudian waktu Nabi Ismail akan disembelih juga sama gitu. Dan
Masya Allah itu kok bisa gitu ya iya sama gitu itu iya. iya. Ya, karena ada poin yang kedua tadi ya, kedekatan tadi ya. Masing-masing punya personality ditambah dengan kedekatan ke Allah. Nah, itu perubahan besarnya ada di situ. Masya Allah, betul ya. Jadi nggak bisa dekat pada Allah tapi personalnya juga belum tumbuh, belum ini ya Bu ya, harus Ya, dua-duanya. betul, betul. Makanya jadi proses ya, prosesnya jadi panjang, mungkin lama. Nah, di antara prosesnya itu ya, tadi kalau disebutkan Mbak Lela, tawakalnya dan lain-lain ya ada di situ. Masya Allah, Alhamdulillah sudah dapat insight Ya. baru ini dari kisah Nabi Ibrahim. Ya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita ada di sesi tanya jawab untuk 30 menit ini, 20 menit ya insya Allah saya rasa. Silahkan teman-teman untuk boleh bertanya apapun, ya terutama tentang gimana family course dari kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini, atau punya pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan disampaikan langsung atau di kolom chat. Atau mau berbagi kisah juga seperti Umi Tika boleh. Nah, kita sangat boleh. Ya. Silahkan. Ya, silakan. Ya. Saya berharap mudah-mudahan ada foto lagi nih. Monggo, U Anissa mungkin atau U Liza, Mbak Dede, Bu Rizka, atau U Cintika ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya, silakan. Oh, ada satu pesan. Oh, bukan. Kalau misalkan sekarang Laila yang tanya dulu sambil menunggu teman-teman. Jadi kalau tadi kunci kesuksesan itu kan yang 4 tadi itu ya Bu ya? 4 yang 4 itu kalau untuk di kisah kita kembalikan ke kisah Nabi Ibrahim, yang untuk ke poin evaluasi atau muhasabah ini kira-kira seperti apa ya Bu yang beliau bisa kita ambil hikmahnya atau bisa kita contoh gitu tentang poin evaluasi atau muhasabah ini, karena mungkin kadang setelah muhasabah itu justru kadang kita menyerah dan tidak mau mencoba lagi, jadi oh sudahlah setelah ini gagal saya tidak mau, sudah kesel atau malah justru inginnya kita kan cepat terus dicoba terus sampai berhasil. Mungkin di poin apa yang bisa kita gampang. Ya, nah memang tidak diceritakan bahwa nanti bertiga berkumpul misalnya atau menceritakan sesuatu, tentu tidak. Tetapi kita lihat di poin muhasabah itu adalah ketika kemudian Ismail sudah dewasa, nah kemudian dari hasil didikan ketika kecilnya tadi ya masih bayi dibawa ke sini, itu pasti ada poin muhasabah. Tentu ketika ditanya oleh kita membayangkan dialog imajiner misalnya, ini kan anaknya masih bayi terus harus dibawa ke sana ditinggal pula gitu kan ya. Nah, mungkin ketika Ismail sudah dewasa baru ada evaluasi terlihat poin muhasabahnya. Inilah kenapa dulu kita membawa Ibrahim bawa Ismail bayi agar dia tertempa menjadi seperti ini. Nah, itu kan ada poin muhasabah di situ, ya kan? Dia tertempa menjadi seperti ini. Nah, kita yang melihat sebagai sebuah hikmah ya, kita kan membayangkan evaluasi itu sebagai sebuah hikmah untuk kita ya. Oh ya, mungkin bahasanya kita pantes wapi kayak gini aja, soalnya dari kecil sudah tertarbiyah dengan baik. Nah, itu tentu ada poin evaluasi ya, poin muhasabah yang menjadi hikmah untuk kita. Nah, kadang-kala kita malah melupakan poin ini, poin evaluasi itu. Jadi merasa ketika sudah sevisi, misalnya kita dalam konteks berkeluarga ya, sudah sevisi, sudah terkomunikasikan, sudah bekerja sama, tapi tidak mengevaluasi. Ternyata lama-lama kok lama-lama jadi jadi jarang ya, misalnya komunikasi cukup lewat WA-an tapi nggak pernah komunikasi langsung. Nah, tentu kan harus ada sesuatu yang ditanyakan Kak, evaluasi gitu ya. Kenapa ya jadi begini ya? Nah, jadi baik itu evaluasinya berupa ujian kenikmatan atau kemudian juga ujian-ujian musibah dan lain-lain, itu kan juga menjadi bagian dari evaluasi ya. Kok kita jadi saya ingat sekali ada satu cerita gitu ya. Kok kita dimudahkan banget ya, begini dimudahkan. Nah, itu
itu gitu ya. Tapi di setiap tadi di setiap siklus itu harus ada juga poin muhasabah itu. Walau mungkin itu. Ya. Jadi memang Ya. intinya dari setiap proses itu sebenarnya ada pengaruh ya Bu, walaupun sekecil Betul. apapun proses pasti ada pengaruh ya. Ya, ya betul sekali. Karena kita juga dibentuk dari masa lalu kita ya Bu sebenarnya. Ya, makanya tadi ada personality tadi ya. Ya, ada personality tadi yang kemudian akan mempengaruhi kita ya, yang ada di sini gitu ya. Nah itulah kemudian yang kita harus biasakan ya. Kalau enggak nanti sulit itu ya. Nah jadi harus kita biasakan di kondisi-kondisi itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Santi. Baik, Ya, masih ya. ada kesempatan teman-teman, silakan. Mumpung kita sudah lagi ada acara talk show eksklusif dengan Bu Santi nih. privat. Ya, privat. Jarang ini ke Bondowoso ini. Iya, ini sudah nyampe Bondowoso via Zoom. Sudah nyampe Bondowoso, ya betul. Monggo teman-teman, silakan masih dibuka sesi tanya jawabnya. Ya, silakan. Boleh. Atau mau share cerita tadi kayak Mbak Sintika, boleh banget ya untuk melihat sebuah perubahan besar yang sudah pernah kita lakukan. Ya. Ini boleh. Ada yang tadi baru bergabung, Mbak Ayu ya. Assalamualaikum Mbak Ayu. Oh ya. Bergabung. Ya mungkin karena. Waalaikumsalam. Oh Masya Allah ada suaranya. Okay. Mbak Ayu dari Bondowoso ya ini ya. Profilnya stasiun itu. Oh ya. Oh ini ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Mbak Ayu mungkin tadi ada yang kepo karena ketinggalan materi atau ada yang mau ditanyakan sebelum-sebelumnya sudah mikir karena ini ada pertanyaan ini juga. Ada pertanyaan dulu, nggih. Ya di chat ya, di menu chat ya. Bentar saya lihat ini. Ya betul ya, ada di menu chat ya. Ya, dari Ucintika, Bu. Bagaimana proses menemukan ketenangan batin? Ya. Oke. Ini saya sambil lihat di sini ya, oke. Nah, jadi kalau tadi di slide tadi bahwa ada personality ditambah kedekatan kita maka akan jadi perubahan besar ya. Nah, perubahan besar itu juga termasuk ketenangan ya. Jadi rumus ini juga berlaku bahwa modalitas kita adalah kedekatan kita ya. Setelah kita kemudian misalnya taruhlah di kondisi ini mungkin cemas, jenuh gitu ya, khawatir, takut ya. Perasaan-perasaan yang masih dalam taraf bahwa semua orang juga merasakan hal yang sama, maka itu masih dalam hal yang wajar gitu ya. Jadi emosi-emosi yang oh ya orang lain juga rasakan sama nih, cemas, orang lain juga sama nih ya, bosen misalnya ya. Jadi kita jangan ragu atau jangan merasa emosi itu atau tidak memberi tempat pada emosi itu. Jadi emosi tetap harus diberi ruang ya. Kalau kita capek ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue capek nih ya atau akhirnya ini bosen gitu ya misalnya di rumah terus nih, itu boleh disampaikan ya. Nah jangan sampai kemudian kita tidak memberi ruang pada emosi itu. Nah kalau hal itu sudah itu kan taraf wajar ya. Kalau yang nggak wajarnya di mana? Yang nggak wajar itu kalau semuanya sudah berlebih ya. Misalnya stimulus yang masuk itu tidak sesuai dengan respon kita. Jadi misalnya menghadapi bahaya COVID, taruhlah contohnya ya, kan sudah ada protokol kesehatan. Tapi kita meresponnya misalnya dengan berlebih ya. Misalnya, yaudah dia nggak keluar rumah, tak kunci pintu, tutup gorden, nggak ngapa-ngapain, nggak mau bahkan ada di sebuah acara itu juga ada salah satu penanya yang punya kekhawatiran berlebih, bahkan untuk membeli makanan pun dia khawatir. Jadi dia lebih pilih minum suplemen terus. Jadi kalau kan tukang sayur misalnya kita nggak perlu ke tukang sayur, bisa online dong, nggak mau nanti ojeknya gimana gitu ya. Nanti kalau harus masak, nanti bahannya gimana gitu. Akhirnya pilih minum suplemen. Akhirnya kondisi tubuhnya drop. Nah, itu menjadi penyebab yang kedua. Apabila
fungsi-fungsi tubuh kita menjadi terganggu ya. Contohnya tadi karena minum suplemen terus, nggak makan, ya apa-apa ini kondisinya drop. Nah itu sudah berlebih ya. Jadi ada stresor yang masuk kita tanggapi berlebihan sampai bahkan sampai fungsi tubuh kita beberapa fungsi menjadi tidak berfungsi dengan baik ya. Nah itu emosi-emosi yang berlebih. Nah jadi ketika kemudian kita definisikan apa sih yang dia maksud dengan ketenangan batin gitu ya. Lalu apa sih yang menjadi kegundah gulanaan kita? Nah ayo didefinisikan. Jadi tidak kemudian kita menyebutnya secara umum sehingga susah juga kita mengenali ya sebenarnya kebutuhan kita apa ya, jadi dikenali. Nah di dalam proses itu kan proses personality ya, di dalam proses itu tambahkan juga proses kita mendekat kepada Allah gitu ya. Nah jadi dengan berbagai macam ya, bahkan di pengalihan emosi, katarsis salah satunya itu mengalihkan emosi, itu juga boleh kita dengan nulis misalnya, kemudian dengan baca Quran, apalagi kalau Islam malah manajemen marah tuh sudah ada ya, itu kan termasuk katarsis mengalihkan emosi. Kalau kita lagi marah duduk, berdiri, jalan, berwudu misalnya, itu termasuk pengalihan-pengalihan. Nah makanya ketika kemudian ada ketenangan batin yang ingin dicari, maka jawabannya adalah lihat penyebabnya. Ya, kemudian jangan lupakan juga kedekatan kita kepada Allah. Allah bisa gitu ya Mbak Cynthia ya. Allah, betul ya. Jadi kalau ketenangan batin itu yang seperti apa dulu ya Bu? Tapi harapannya ketenangan batin yang kita tenang karena Allah gitu ya. Maksudnya ingat sama Allah, dekat sama Allah. Makanya tadi harus ada poin kedekatan pada Allah itu tadi ya Bu. Itu harus selalu ada. Ya. Terima kasih Cintika. Lalu ada lagi? Mungkin silakan satu pertanyaan lagi. Boleh. Dari yang lainnya mungkin dari U Ayu atau Mbak Anissa, Mbak Riza, Mbak Dede, silahkan. Ini Bu Santi masih ini ya Bu, jadi dosen psikolog ya Bu ya di UM. Ya. UM juga masih di UM Bu. Ya sekarang di Setia juga, di Setia. Logo masih itu. Ya. Ya. Jadi beliau psikolog teman-teman, jadi bisa langsung mau konsul atau mau boleh menceritakan mungkin ini yang kemarin sempat kita bahas tentang insecurity gitu ya Bu. Jadi insecure. Ya. Kadang sudah hijrah, terus kemudian ada yang bilang mungkin soalnya atau gimana, jadi nggak pede untuk ngajak temennya gitu. Kayak gitu yang sering terjadi. Itu baiknya seperti apa ya Bu? Sekalian deh tanya sama Bu Santi supaya bisa semangat kita semua. Gimana? Kalau misalkan seringnya kita kan yang generasi misalkan yang baru hijrah gitu ya, baru mengenal lingkungan-lingkungan yang seperti ini, kemudian ada teman lama kita, mungkin sekelompok teman kita yang dulu mungkin ada menyampaikan, oh sekarang merokok ya atau gini, atau alim atau gimana gitu. Itu justru yang membuat kita semakin insecure gitu untuk berbagi atau mengajak teman kita untuk berbuat kebaikan juga gitu. Itu proses hijrah kita yang salah atau kita masih belum tatak ya Bu ya, belum kuat atau bagaimana gitu. Ya jadi Allah kasih kita otak yang luar biasa ya. Otak itu bisa merespon semua stimulus yang masuk ke dalam otak, dan kuncinya adalah bagaimana kita mempersepsikannya ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita persepsikan, adalah benda nyata ataupun gambaran aja. Nah, misalnya sekarang coronavirus gitu ya. Ada yang udah pernah ketemu virusnya? Kan kita baru lihat gambarnya aja ya. Dari gambar itu, padahal gambarnya imut-imut ya. Kayak jamur enoki. Nah, tapi ada nggak yang mempersepsikan ikan imut banget gitu, apa yang harus kita takutkan? Kan ada ya yang mempersepsikan begitu. Makanya udah nggak usah maskeran. Bahkan ada yang nantang, kasih saya kesempatan ketemu pasien positif, saya tidak akan pakai APD, saya akan bergaul. Ada yang nantang kayak gitu. Nah itu kan, jadi bagaimana kita mempersepsikan gambar misalnya coronavirus itu kan masuk ke dalam mata, kemudian otak merespon, ya. Nah termasuk juga misalnya kita lagi jalan nih, tahu-tahu ada pohon bergerak-gerak gitu. Nah otomatis kita berhenti nih ya, apaan tuh gitu kan ya. Nah pasti menduga-duga kan ya, jangan ular, jangan ada binatang, jangan-jangan ada hal yang berbahaya, langsung mempersepsikan. Sehingga
otak merespon, ya merespon. Pilihannya akhirnya 2 diberikan pada kita kan, merespon, tingkat kewaspadaan kita meningkat, kemudian diberi 2, flight or fight. Flight itu tinggalkan atau fight adepin gitu ya. Pasti dikasih persepsi 2 ya. Nah, jadi pada saat tadi misalnya udah bergerak-gerak gitu ya. Nah, terus kita langsung kalau kita ambil flight, maka kita lari nggak lewat situ. Nah, lari aja takut sendirian, udah gelap di situ ada bergerak-gerak misalnya gitu. Kalau kita ambil fight, ya udah bismillah deh aku jalan gitu ya. Malah mengintip dulu. Ngintip deh bisa. Oh, ternyata cuma tikus aja yang bikin itu gerak-gerak yang bikin aku takut misalnya. Itu fight. Nah, jadi kadang-kala ada satu kondisi kalau tadi di dalam case-nya misalnya ketemu teman terus lama ketemu atau kemudian aduh nanti aku bilang begini bilang alim ini. Nah, itu kan ada sesuatu yang kita persepsikan di dalam otak kita ya. Kita mempersepsikan akhirnya nggak jadi ini, nggak jadi berbuat tadi melakukan perubahan besar itu tadi ya. Karena terlalu banyak pertimbangan, nanti dibilang ini, nanti dibilang ini, nanti bilang ini gitu, nanti dijauhin, nanti itu semua persepsi diolah. Bahkan sampai di titik kalau amigdala tadi fungsi dalam otak itu bekerjanya terlalu keras ya, udah mulai keringat dingin tuh. Waduh, iya bentar lagi nih ya. Jam 9 nanti saya ditelepon Dek Lail untuk ngisi, Di Laila untuk ngisi, aduh udah keringat dingin. Karena saya mempersepsikan, aduh gimana ya kalau nanyanya susah-susah. Aduh gimana ya nanti kalau internet saya misalnya koneksinya nggak bagus. Aduh gimana semuanya, aduh gitu ya. Udah keringat dingin, deg-degan, sakit perut, psikosomatis. Akhirnya udah mengganggu. Ya. Nah itulah menjadi insecure ya pada saat kita mempersepsikan itu. Nah harusnya kemudian ketika kita membersihkan flight or fight, kita juga harus lakukan mengolah gitu ya, ketika input itu masuk lewat mata, lewat perasaan, kemudian kita olah gitu ya. Jadi nanti aku dibilang alim, sok baik gitu. Alah berapa sih yang bilang aku sok baik dibanding yang cuek aja, masih banyak yang cuek aja gitu misalnya gitu. Yang bilang sok baik paling cuma dia aja gitu kan ya. Akhirnya mengolah informasi. Sehingga ketika mengolah informasi, tingkat kewaspadaan kita pun menjadi berbeda gitu ya. Oh oke lah kalau cuma dia aja, jalan aja nanti dia malah tak WA sendiri aja gitu. Aku lagi bikin project buat apa tadi cuci tangan nih gitu misalnya ya. Kamu gabung nggak gitu? Oh so alim loh gitu. Oh doain ya biar alim beneran kalau sekarang masih so alim misalnya gitu ya. Nah jadi ada apa kita juga diberi fungsi untuk itu. Jadi tubuh kita itu sudah diberi kemampuan loh untuk mengatasi itu, mengatasi stresor itu ya. Tadi dengan apa mengolah informasi yang masuk ke dalam otak. Jadi informasi itu bisa dilihat langsung, bisa juga dari gambaran. Contohnya coronavirus ini, ya kan, gambarannya virusnya imut-imut, lucu, gitu kan ya. Nah, tapi kita juga ada gambaran satunya, menular misalnya, kemudian juga berbahaya. Nah, kan diolah nih, lucu tapi serem gitu kan ya. Nah, kalau yang berhenti pada lucu aja, atau mungkin melihatnya nggak berbahaya dan lainnya, tentu akan flight ya. Ngapain sih pakai masker, sumpek. Ngapain sih harus cuci tangan juga biasanya juga enggak kenapa-napa, masih hidup sampai sekarang nih, dia akan ambil flight. Tapi kita yang memahami protokol kesehatan, kita lagi ambil fight. Ya oke, ikuti protokol kesehatan. Nah, karena kita sudah tahu ada informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk bagaimana otak kita memproses itu ya. Dan sehingga memang jangan dikira masalah pikiran tidak berdampak pada kesehatan ya, makanya ada kesehatan mental itu ya. Pasti kalau terlalu banyak tadi amigdala kita bekerja pasti akan berpengaruh juga pada kesehatan. Oh, bisa mungkin itu. Jadi yang menjadikan persepsi untuk positif persepsinya gitu ya Bu ya, jadikan ya. Jangan jadikan tambah negatif. Proses-proses di awal deg-degan nggak apa-apa, tapi kita putuskan kita fight or flight ya gitu. Jadi harus cari, waduh bergerak-gerak takut. Siapa tahu tikus. Siapa tahu apa barusan lewat sekarang udah nggak ada misalnya gitu ya. Jadi harus diproses itu ya. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Ada dari si Ayu Elian. Oh, ya ini di private ke saya. Karena Bu Santi juga konsultan pendidikan, sepertinya guru profesinya. Mau bertanya tentang bagaimana cara kita sebagai guru menjelaskan atau metode terbaik terkait virus corona dan metode pembelajaran jarak jauh terutama pada anak
Sekarang dilemanya gitu guru-guru ya Bu. Ya, wah hebat deh, saya salut banget ya sama guru-guru yang terus mencari metode untuk pembelajaran ya pada anak-anak di saat ini ya. Nah jadi teman-teman, satu hal yang harus kita miliki adalah tentang kemampuan resiliensi, yaitu kemampuan seorang individu untuk keluar dari situasi ini. Itu harus kita miliki ya. Nah karena resiliensi untuk tiap orang akan berbeda-beda ya. Tadi orang kan responnya beda, maka untuk kemampuan keluar dari satu masalah juga berbeda. Nah, dalam konteks pandemi ini, untuk menumbuhkan resiliensi salah satunya adalah menceritakan ya kepada anak-anak ini tuh apa sih gitu ya. Kenapa sih kita nggak sekolah? Kenapa sih kita harus pakai masker? Itu harus menceritakan dengan apa? Menyampaikannya dengan sesuai tingkat usia masing-masing atau dalam hal ini jenjang sekolah masing-masing ya. Untuk anak-anak di PAUD mungkin lebih banyak bantuan visual support ya, bantuan gambar ya. Bantuan gambar nanti cara pakai maskernya, mungkin virusnya apa orang yang sakitnya nanti akan seperti apa, misalnya cukup dengan sign rumah sakit, misalnya nanti masuk rumah sakit cukup lama harus pakai ventilator mungkin ya. Nah, harus diceritakan apa adanya dan tidak boleh dengan analogi-analogi yang dalam pikiran sederhananya anak-anak itu akan direspon juga sederhana. Jadi misalnya sakitnya tuh sesak nafas tuh loh, sesak nafas kayak orang batuk, kayak kamu kalau pilek itu loh. Nah kan jadi dia merespon, oh ya kalau aku pilek kan cuma begini aja gitu. Jadi boleh dong aku main sepeda juga nggak pakai masker tuh. Kalau aku pilek aku tidur sembuh. Nah jadi jangan karena anak-anak ini kan kemampuan analoginya kan masih sederhana ya. Jadi kita nyampaikan yang sederhana, tetapi jangan sampai membuat menjadi menyederhanakan gitu ya. Memberi infonya sederhana tapi tidak menyederhanakan. Nah, sesuaikan dengan tingkat usianya. Karena ini dibutuhkan juga untuk kemampuan anak-anak keluar dari masalah ini ya, dari resiliensi itu. Jadi kita ceritakan apa adanya, bahkan mengkonfirmasi. Jadi, nah coba kalau menurut kalian udah pernah belum bundanya ngomong tentang virus corona? Kata bunda gimana? Boleh sekali-kali juga ditanyakan, dikonfirmasi. Atau kakak, ada kakak nggak? Ada kakakku di SD kelas 5, kata kakak apa misalnya tentang virus corona. Jadi harus disampaikan. Ya. Nah metode daring untuk anak-anak PAUD tentu pelibatan orang tua menjadi mengambil peran yang besar sekali ya. Nah boleh jadi tugas-tugas itu bisa kan kapan-kapan kita bisa cerita lagi nih tentang pola komunikasi sinkron asinkron ya. Jadi kalau kita nih lagi pola sinkron ya, tidak tatap muka tapi tatap maya gitu ya. Kan tetap langsung komunikasinya bisa langsung ya. Kalau contoh yang asinkron misalnya di chat, di Google Classroom itu asinkron ya. Jadi boleh ditaruh dulu bahan ajarnya Bun. Jadi misalnya bahan ajar untuk hari ini ada PDF-nya, tentu orang tua akan yang buka ya. Yang hari ini untuk hari Senin, Selasa atau ada proyek untuk 1 minggu ini Bunda misalnya ya. Nah kemudian kalau orang tua tidak bisa mendampingi penuh gitu ya, jadi boleh dibuat plot-plot waktu di mana orang tua bisa mendampingi ya. Misalnya, saya misalnya sore gitu, saya misalnya pagi banget. Nah oke, aktivitasnya cuma ini kok, misalnya nyiram tanaman misalnya. Jadi boleh Bunda lakukan sore, boleh Bunda lakukan pagi hari ya. Nah pelibatan orang tua yang tentu banyaknya. Jadi polanya dengan sinkron dan asinkron ya. Kita belum bicara tentang online offline ya, karena mungkin di daerah kita masih sama ya, masih zonanya masih merah ya, dan belum memungkinkan untuk offline, maka mainkan sinkron asinkron itu. Itu mungkin Allah so. Ya. Sama begitu ya, Ayu. Ini Allah guru Ya. yang ini ya, sekarang gurunya juga mikirin anak-anak gimana, tapi tambah sekarang orang tuanya yang justru berpikir kreatif mendampingi anak-anaknya begitu ya Bu. Iya betul. Iya, dan ini mungkin juga ada kaitannya dengan materi kita saat ini, di mana bahwa orang tua benar-benar diuji nih sekarang, diuji gimana pendampingan kepada anak, mendidik anak, betul. gitu. Iya betul. Karena langsung sudah hampir 24 jam anak di rumah, yang biasanya di sekolah sekarang ada di rumah gitu. Jadi benar-benar peran mendidik juga ada di orang tua. Betul. Ya. Baik. Demikian teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Alhamdulillah ini tak terasa sudah pukul 11:30 lebih ternyata. Iya. Iya. Betul. Kalau jam-jam begini memang tidak terasa. Masya Allah. Baik, insya Allah itu dari teman-teman. Mungkin untuk terakhir
kepada Bu Santi untuk mungkin menyampaikan pesan atau poin-poin terakhir yang bisa jadi pesan untuk kita Ya, semua. ya oke. Ya, jadi di 4 poin terakhir tadi ya, bahwa kunci sukses kita ya, kalau kita membuka lembaran episode-episode Nabi Ibrahim, maka ada 4 hal itu ya. Ada komunikasi, kemudian juga kerjasama, evaluasi ya. Kalau dalam episode Nabi Ibrahim dalam konteks keluarga, kalau dalam keseharian kita mungkin dalam konteks berinteraksi ya dengan yang lain juga ya. Nah, jadi di dalam itulah kita bawa personality kita ditambah kedekatan kita kepada Allah, maka buatlah perubahan besar itu. Ya, tetap semangat ya semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Mbak Laila juga. Terima kasih teman-teman sahabat muslimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya hari ini sudah bisa diberi kesempatan Allah untuk kita bertemu ya Bu, saling sharing dengan Masya Allah cerita inspiratif juga dari teman-teman dari masjid kita. Ya, ya terima kasih. Ya. Insya Allah lain kali bisa ya Bu ketemu nonton di SMB lagi, boleh ya Bu? Ya, malah insya Allah. Ya, siap. Baik, semoga dimudahkan semua urusan Amin. Bu Santi. Sehat-sehat juga ya Bu. Amin, sama-sama ya. Semua juga di Bondowoso. Stay safe juga ya. Baik. Ya. Demikian ya Bu Santi, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Maaf apabila ada kurangnya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, alhamdulillah demikian kajian online pada siang kali ini, sudah siang tak terasa. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, semoga kita semua bisa mewujudkan atau mengaplikasikan hikmah-hikmah yang kita dapatkan di hari ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian senantiasa diberikan istiqomahan untuk berbuat kebaikan, dan sampai menjelang Idul Adha masuk 10 Zulhijjah pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, semoga kita dimudahkan terus untuk berbuat kebaikan, terus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Semangat dan stay safe semuanya. Demikian kajian hari ini. Terima kasih telah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan terus bergabung dengan SMB dan ikuti kegiatan-kegiatan SMB berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi